Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Ini gambar apa ya anak-anak? Ya, betul, ini adalah gambar keragaman budaya yang ada di Indonesia. Negara Indonesia ini adalah negara yang mempunyai banyak keragaman. Dari suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, Budina punya satu gambar lagi, coba kita perhatikan. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Apa yang membuat anak-anak tersebut meskipun berbeda, namun mereka tetap bermain bersama? Ya, betul. Jadi meskipun mereka berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari budaya yang berbeda, mereka tetap bermain bersama karena adanya menghargai satu sama lain. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan cara saling menghargai sesama dengan benar. Yang kedua, mampu menyebutkan contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Nah, sebagai contohnya, Budinda akan memberikan sepenggal cuplikan kisah Rasulullah SAW terhadap tetangganya yang non-muslim. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah toleransi Rasulullah terhadap orang Nasrani. Sejarawan Muslim Ibnu Ishaq pernah berkisah, Syahdan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi rombongan 60 orang yang beragama Nasrani Najran. Mereka dipimpin pendeta bernama Abu Al-Harisah bin Alqomah. Pada saat rombongan datang ke masjid, kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat asyar bersama para sahabatnya. Tiba-tiba, rombongan Nasrani itu bermaksud melaksanakan kebaktian. Para sahabat kaget, kemudian para sahabat bermaksud melarang mereka melaksanakan kebaktian di masjid. Meski begitu, Rasulullah menyuruh para sahabatnya membiarkan mereka melaksanakan kebaktian sesuai dengan keyakinan agamanya, yaitu agama Nasrani. Mereka pun menghadap ke arah timur dan melaksanakan kebaktian di dalam masjid dan disaksikan Rasulullah dan para sahabatnya.
Dalam kisah itu, diceritakan pula bahwa pendeta Abu Al-Harisah telah mengetahui risalah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tak satu pun dari mereka yang berikrar masuk Islam. Hal tersebut tak membuat Rasulullah memaksa mereka memeluk Islam. Sungguh mengagumkan sikap toleransi yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Sikap ini mencerminkan hakikat ajaran Islam itu menjunjung tinggi perbedaan keyakinan seseorang dan tidak pernah memaksakan untuk memeluk agama Islam. Tetapi Rasulullah membiarkan sesuai dengan kesadaran orang tersebut, mau masuk Islam silakan atau tidak juga tidak apa-apa, asal jangan mengganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua beriman, semua yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" Quran Surah Yunus ayat 99. Namun, hal itu tidak dilakukannya karena tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan potensi akal kepada manusia, adalah agar mereka menggunakannya untuk berpikir dan merenungi siapakah pencipta alam ini. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surah Yunus ayat 100. Jadi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya menghendaki semua manusia di muka bumi ini bisa beriman kepadanya, sebenarnya sangat mudah baginya. Ini difirmankan Allah dalam Al-Quran, "Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kembali kamu semuanya. Lalu, diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diwajibkan oleh Islam. Islam secara definisi adalah agama yang damai, selamat dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang seperti itu seringkali dirumuskan dengan istilah, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengayomi seluruh alam. Bagi mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Quran telah menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Sebab beragam kebebasan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar. Wallahualam. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang ada di benak kita adalah bagaimana cara Rasulullah menghargai tetangganya yang berbeda keyakinan. Rasulullah menghargai tetangganya yang berbeda keyakinan dengan cara bersikap adil dan tidak mendiskriminasi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari? Yang terjadi adalah kita akan saling bertengkar, kita akan saling adu pendapat dengan tetangga kita. Saling menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan. Dengan menghargai, kita belajar hidup bersama secara damai tanpa memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Bentuk perbedaan. Ada 3 bentuk perbedaan yang harus kita hargai. Yang pertama, perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, perbedaan keyakinan atau agama. Dan yang ketiga adalah perbedaan pendapat. Perbedaan suku dan budaya yang harus kita hargai adalah kita harus bisa terbuka dan toleransi terhadap budaya orang lain. Yang kedua adalah perbedaan keyakinan atau agama. Cara kita menghargai adalah dengan tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang kedua, kita tidak boleh mencela atau menghina agama orang lain, serta kita tidak boleh melarang atau mengganggu umat agama lain untuk beribadah.